Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-ananda sekalian yang sedang belajar di rumah. Apa kabarnya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama pada pelajaran Akidah Akhlak, yaitu pada bab yang ketiga, akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah sama-sama membahas bab yang kedua, yaitu sifat-sifat Allah. Jadi setelah kita tahu sifat-sifat Allah, kita juga harus tahu apa saja akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum itu marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada bab yang ketiga ini adalah satu, setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan satu, menjelaskan pengertian dan pentingnya ikhlas, taat, khauf dan tobat. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku ikhlas, taat, khauf dan tobat. 3. Menunjukkan nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf dan tobat. Yang keempat, membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep akhlak terpuji kepada Allah ini yang akan kita bahas pada bab yang ketiga ini. Pengertian dan pentingnya ikhlas, taat, khauf dan tobat. Nilai-nilai positif dan perilaku ikhlas, taat, khauf dan tobat. Perilaku ikhlas, taat dan tobat. Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan hari ini yang Ustadz akan bahas adalah ini. Pengertiannya ikhlas, taat, khauf dan tobat. Oke, silakan diperhatikan apa yang Ustadz jelaskan agar antum bisa paham. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata akhlasa yukhlisu, yang artinya memurnikan niat hanya semata-mata menaati perintahnya, ya. Mungkin antum sudah sering kali mendengar kata ikhlas, ya. Saya ikhlas, ya. Kamu ikhlas apa enggak? Nah, ikhlas itu sih apa, ya? Jadi ikhlas itu kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah itu semata-mata menaati perintahnya. Tidak ada alasan tertentu karena A, karena B, ya, untuk si A, untuk si B. Itu tidak ada niatan yang seperti itu. Maka setiap muslim itu harus dididik supaya ikhlas dalam melakukan apapun. Nah, ayatnya pada surat Al-An'am, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi kita sholat hanya untuk Allah. Kita mengaji hanya untuk Allah. Kita melakukan apapun yang ada di dunia ini, kita niatkan lillahi ta'ala untuk Allah. Tidak ada niatan yang lainnya. Seperti itu. Nah, orang yang beramal baik tetapi tidak ikhlas, dia akan rugi. Itu kebalikannya, ya. Ada yang perbuatannya baik tapi niatnya lain, niatnya tidak ikhlas, ya, untuk riya misalkan agar dilihat orang, ya, atau ingin dengan tujuan-tujuan tertentu, niatan tertentu. Nah, dia akan rugi. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan menerima. Ya, misalkan antum sholat tapi tujuannya supaya dilihat sama orang lain, riya itu namanya, ya. Nah, jadi sholat antum itu tidak akan diterima oleh Allah karena niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan niatnya hanya semata-mata Allah, tapi agar dilihat orang.
Oke, begitu. Next, yang kedua ada taat. Nah, taat itu berasal dari kata to'a ya to'u, tau'an, to'ah, yang artinya tunduk, patuh, dan setia. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, kita sebagai hambanya Allah itu harus tunduk, harus patuh, dan harus setia sama Allah dan Rasulnya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ini pada surat An-Nisa ya, ayatnya bisa kalian lihat di situ. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi di sini sudah jelas ayatnya bahwa kita harus taat dan kita harus patuh kepada Allah dan taatilah Rasul. Dan yang ketiga apa? Ulil amri minkum atau pemimpin di antara kamu. Nah, jika misalkan kita punya perbedaan pendapat, maka kembalinya kemana? Ke Allah, atau di sini maksudnya adalah ke Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah, ya, atau apa? Sunnahnya Rasul, hadis. Jadi itulah pegangan kita, Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, hadis itu adalah sunnahnya Rasul. Seperti itu ya. Jadi itulah yang menjadikan patokan kepada umat muslim supaya kita tunduk, patuh, dan setia. Seperti itu ya. Jadi kita harus setia sama Allah. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena semua yang ada di dunia ini semuanya diatur sama Allah. Maka kita harus patuh, kita harus menjalani apa yang diperintahkannya Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Oke, selanjutnya yang ketiga, khauf. Khauf itu artinya takut, berasal dari kata khaufa ya khaufu khaufan. Tulisannya khauf ya, tapi dibacanya khauf. Ya, itu artinya takut. Nah, takut di sini bukan berarti misalkan antum takut sama setan, antum takut sama jin, tiba-tiba malam-malam antum lewat kuburan antum takut. Nah, bukan kayak gitu. Tapi takut di sini yang dimaksud di sini adalah takut jauh dari Allah. Ya, takut dilepaskan dari Allah, takut antum gak dikasih rezeki lagi dari Allah. Nah, sifat-sifat takut itulah yang harus ada pada diri kita. Misalkan kita meninggalkan sholat, ya kita takut. Kenapa kita takut? Karena takutnya kalau kita gak sholat, kita dimarahin sama Allah, kita jadi jauh dari ajaran Allah, dari tuntunan Islam. Nah, itulah sifat takutnya di sini. Nah, contohnya nih pada surat Al-A'raf ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ya, sorry. Artinya apa? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut. Takut apa? Takut tidak akan diterima dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini jelas maksudnya takut itu adalah takut nggak diterima doanya sama Allah. Karena kenapa? Karena dia membuat kerusakan pada muka bumi gitu. Jadi simpelnya kalau antum berbuat kesalahan, antum berbuat masalah, ya Allah tidak akan menerima doa kita. Maka itulah yang harus ditakuti. Kita takut
Allah itu nggak dengar doa kita ya. Maksudnya nggak mengabulkan karena kita penuh dengan dosa, kita sering berbuat maksiat. Nah, maka itulah sifat khauf yang harus dimiliki oleh umat muslim. Nah, pada ayat yang tadi itu maksudnya adalah ya, satu, takut dibiarkan Allah hidup sendirian sehingga tersesat dari jalan yang benar, yakni dari tuntunan Islam. Nah, takut nggak kita? Takut ya kan? Kita hidup sendirian karena kita nggak nyembah Allah, ya kan? Kita jauh dari tuntunan Islam. Yang kedua, takut akan mendapat siksa karena melanggar aturan-aturannya. Ya, Allah sudah memerintahkan untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, tapi kita nggak menjalankannya. Nah, kita harus takut kena azabnya, takut kena siksa karena kita nggak menjalankan aturannya. Yang ketiga, sangat mengharap ridhonya Allah sehingga hidupnya senantiasa memperoleh bimbingan dari wahyunya. Oke, fahim tum ya. Penjelasan yang keempat ada taubat. Ya, taubat itu dari kata tauba yatubu, taubatan, yang artinya kembali, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Lafaz yang semakna dengan ini adalah anaba yunibu inabatan, yang artinya adalah kembali ke jalan yang benar. Nah, taubat ini adalah kembali, ya, kita menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, maka kita kembali ke jalan yang benar. Nah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami dari cahaya kami dan ampunilah kami. Ya, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi artinya taubat itu kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, ya. Tanpa kita sadari mungkin kita sudah melakukan kesalahan, ya. Mungkin kita bisa introspeksi diri, hari ini kesalahan apa yang sudah kita lakukan di dunia, ya. Maka taubat yang paling kecil adalah beristighfar. Jadi sering-seringlah kita beristighfar supaya kita diampuni dosa kita. Nah, jika kita sudah melakukan hal yang besar, dosa yang besar, maka kita juga harus taubat. Nah, taubatnya ini taubat yang betul-betul taubat. Kita kembali kepada Allah, kepada ajaran Allah. Nah, konsekuensinya taubat itu kan kita minta maaf kepada Allah, kita memohon ampunan Allah. Maka konsekuensinya adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Ya, inilah artinya taubat. Kita menyesali perbuatan kita, kita memohon ampunan kepada Allah, dan kita kembali ke jalan Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Paham tum? Ya, paham semuanya ya. Jadi itulah keempat sifat yang harus kita miliki, ya. Dan itu merupakan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipahami, silakan dibaca kembali bukunya pada halaman 41 sampai 46. Dibaca kembali, dipahamin sepaham-pahamnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita.
Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alaafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.